Oke guys, kembali lagi di Paul Francis Channel. Kali ini gue bakal ngebahas tentang untuk gambarannya. Ini gue udah buatin satu sampel, hasilnya seperti ini. Jadi kita bakal ngebuat background belakangnya ini menjadi warna kuning atau warna apapun itu, kan dari warna dasarnya hijau atau warna apa saja bisa, asal lebih ke satu warna, dan juga kita tambahkan efek daun-daun seperti ini. Oke, saya udah siapin fotonya, kita taruh aja langsung. Oke, pertama-tama kita duplikat terlebih dahulu, Ctrl J atau tarik ke bawah sini. Lalu di sini masih ada bekas tripod atau apa ini. Jadi kita hapus dulu. Saya menggunakan page tool. Saya blok dulu, lalu saya tarik ke sampingnya, yang atasnya juga. Oke, lepas kalau sudah, lalu Ctrl D, diselect. Oke, jika sudah, ya seperti ini. Oke, tidak usah kita seleksi, kuncinya ada pada Hue Selection. Kita pilih pada menu efek, lalu Hue Selection. Lalu pada master di sini saya ubah warnanya ke green karena ini hijau. Lalu saya ubah coba hue atasnya, dia berubah namun tidak semuanya. Oke, kita coba selection-nya tidak semuanya. Jadi ada di sini. Ini adalah deteksi warnanya seberapa banyak. Nah, ininya juga kita ubah. Oke, seperti ini. Jangan sampai objeknya ikut terseleksi. Oke, seperti ini. Ya, kalau sudah kita tinggal atur warnanya. Misalnya saya menggunakan yang tadi warna orange seperti ini, terus agak diterangkan juga. Oke, seperti ini. Oke, jika sudah, lalu saya akan beri efek agak biar terlihat lebih dramatis lagi pada bagian sampingnya saja. Saya pilih page tool lagi, lalu saya seleksi bagian ini. Di bagian objeknya saja saya seleksi. Oke, jika sudah seperti ini, saya pada menu select, saya pilih modify, lalu feather atau shortcutnya shift plus F6. Lalu feather radiusnya gunakan 250, jadi kalau semakin besar dia akan semakin blur efek-efek sampingnya nanti. Paling kecil ada 0 sampai 250. Jika sudah, pilih OK. Ya akan seperti ini, agak blur. Lalu saya hanya memerlukan bagian luar yang kena efek itu. Jadi kita harus inverse, kita balikan. Itu ada di menu select lagi inverse atau shift CTRL-I. Oke, jika sudah, kita lihat bagian luarnya yang terkena. Lalu pada menu efek bawah layer, saya pilih solid color, saya pilih warna hitam, pilih OK. Lalu pada blending mode saya ubah ke soft light. Yep, soft light seperti ini, namun terlalu pekat. Opacity-nya saya mainkan. Yep, sedikit saja. Ya, efek seperti ini lebih agak dramatis sedikit. Oke. Jika sudah, kita bisa ubah warna hitamnya. Saya pekatkan lagi, saya pilih ke selective color, lalu pada menu color saya pilih black, dan hitamnya saya naikkan. Nah, kita lihat di sini yang warna-warna hitamnya berubah. Lalu pilih di sini absolute. Kita lihat zoom. Oke. Yap, seperti ini. Jika sudah pekat,
Lalu saya ingin ubah warna birunya di sini agar lebih terlihat lebih celing, lebih nyala. Lalu saya pilih cyan, coba dulu ke cyan. Coba kita ke blue. Nah, ini. Jadi saya pekatkan, saya atur di sini. Cyannya saya tambahkan. Oke. Blacknya. Yap, seperti ini. Kita coba matanya kita hidup matikan. Kita lihat perbedaannya sebelum dan sesudah selective color. Warnanya lebih terlihat nyata. Oke. Jika sudah seperti ini, kita sebenarnya telah berhasil untuk mengubah warna backgroundnya. Background belakangnya, namun di sini di bagian hue serration ada yang terkena seperti di bagian kaki ini. Hue serrationnya ada di sini. Jadi lebih baik dihapus saja hue serration. Kita pilih brush, klik kanan, atur ininya, size-nya, dan ini hardness, tebal tipisnya. Lalu saya hapus. Jadi di sini kalau misalnya di layar ini putih, maskingnya berarti kita hapusnya harus hitam. Pokoknya yang di bagian foreground ini harus hitam putih. Oke, jadi kita hapus. Opacity-nya 100 di bagian atas ini. Oke. Kita lihat di bagian lain juga. Lihat di bagian topi apakah kena. Kalau tidak berarti aman. Oke, jika sudah, kita lalu akan menambahkan efek daunnya, blurnya. Jadi saya pindahkan dulu sambil tekan shift atau langsung tarik. Dia ada di posisi atas, lalu saya akan pilih bagian satu saja yang saya butuhkan. Jadi saya seleksi menggunakan quick selection tool. Oops. Oke, seperti ini. Namun ini ada bagian yang kena, kita tekan Alt. Oke, jika sudah, ini belum rata, kita masking merah dulu, kita tekan key Queen pada keyboard, Queen key, yes. Jika sudah, kita brush. Ini adalah alat bantu, sebenarnya hanya alat bantu. Oke, lalu kita tinggal atur di sini hitam atau putih. Kalau hitam untuk menambahkan, kalau putih untuk menghapus, seperti ini. Hardness-nya kita mainkan. Oke, seperti ini. Ya. Di sini saya menggunakan Wacom pen, mungkin jadi pengerjaannya jadi agak lebih cepat. Oke. Oke, jika sudah, kita pencet key lagi pada keyboard. Oke, lalu kita cut, langsung Ctrl J pada keyboard, Ctrl J. Yep. Lalu ini kita hapus saja. Oke, di sini sudah ada daunnya. Oke, jadi kita akan buat daun, ada yang fokus, ada yang blur. Jadi saya bikin grup terlebih dahulu, grup, lalu saya beri nama daun effect. Lalu yang daun tadi saya masukkan ke dalam foldernya grup ini. Nah ini, sorry. Jadi saya kecilkan dulu. Jadi di bagian dalam sini yang dekat-dekat dia nanti bakal fix atau nggak ngeblur. Oke, tapi saya beri warnanya terlebih dahulu. Saya pilih ke hue serration lagi seperti tadi, hue serration. Dan di sini saya masukkan sambil tekan Alt. Jadi ada di dalam layar, tekan Alt. Nah, seperti ini ada tanda panah ke bawah. Oke. Nah, di sini kita ubah lagi warnanya green. Oke, lalu saya ubah warnanya kira-kira menyerupai. Oke, jika cukup, kurang merah sedikit. Sorry, kita green lagi, kurang merah sedikit. Ininya saya tarik kayak oke, segini. Oke, jika sudah, kita gabungkan saja di sini sambil tekan Ctrl. Jadi klik Ctrl dan klik kanan merge atau Ctrl E pada keyboard, merge layer.
dia akan jadi satu. Kita tulis di sini daun. Oke, lalu kita tinggal kombinasikan, tapi untuk bagianmu yang fokus kita buat di daerah area sini saja yang bulat. Oke, kita fokus. Jadi ini ada terlalu banyak kopiannya si daun effect ini di dalamnya, jadi kita satukan saja. Saya sambil tekan save. Oke, lalu saya klik kanan dan saya merge lagi, merge layer. Oke, dia jadi ada satu layer. Oke, jadi ini adalah yang fokus. Lalu kita akan buat yang blur. Jadi saya beri nama dulu, misalnya daun 1. Lalu kita duplicate, Ctrl J, atau saya tarik ke bawah, saya beri nama daun 2. Oke, lalu yang daun 2 ini saya tarik, saya besarkan seperti ini, saya rotate, lalu saya lalu saya beri efek blur. Ya, sudah seperti ini. Saya beri efek blur pada filter blur, saya pilih motion blur. Oke, seperti ini. Jadi nanti saya akan buat yang lebih dekat lagi, jadi ini blurnya agak misalnya 90. Oke, lalu saya duplicate lagi dari yang si daun yang blur ini saja, duplicate, Ctrl J, saya beri nama daun 3, lalu saya putar dan saya besarkan. Kita tinggal atur. Nah, ini yang ceritanya yang agak dekat, jadi pasti dia lebih blur. Yep. Ya, seperti ini. Oke, jika sudah, saya pilih agak blur lagi. Oke, kalau udah gitu, di sini agak dibikin lebih blur lagi, pilih blur, motion blur lagi. Yang tadi yang di daun 2 90 distance-nya, sekarang pakai yang lebih blur. Ya, kayak gini. Oke, lalu kita masih bisa atur di sini posisinya, atau kita duplicate lagi juga bisa, Ctrl J atau tarik ke bawah, duplicate untuk memperbanyak bagian sisi sininya. Oke, jika sudah, enter. Oke, untuk yang di daun 1 terlalu banyak fokusnya di sini, jadi di bagian sampingnya harus dikasih blur juga. Misalnya saya ubah dulu ke convert to smart object. Jadi untuk blurnya saya bisa edit lagi. Lalu pilih filter, blur, motion blur, dikit saja. Oke, lalu di bagian putih ini saya brush, terus opacity-nya dimainin 50, sininya warna hitam. Terus saya brush di bagian yang dekat-dekatnya. Jadi untuk yang kecil ini, oke. Kalau udah gini, kita tinggal tambahin efek-efek lain. Misalnya mau ditambahin color balance, untuk efek warnanya. Nah, seperti ini. Oke, nih kita tinggal atur sesuai selera. Oke, kalau udah begini, kita agar dimensinya lebih sinematik, kita crop
di 16:9, pilihannya ada di sini, lalu 16:9. Nah, seperti ini, lalu pilih OK. Untuk berikutnya kita tinggal kasih nama aja, watermark. Fungsi watermark sekalian penanda, juga dia lebih mempermanis foto. Ya, seperti ini. Oke, lalu transparansinya saya kurangi, opacity-nya. Yep, kayak gini. Ya, kita lihat before afternya, before and after. Oke, untuk materi kali ini saya kira cukup. Thank you for watching. Kalau kalian suka videonya silahkan like dan subscribe untuk nonton video yang selanjutnya. See you.